Selamat pagi. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara belajar. Belajar tidak pernah kita selalu harus semangat, tidak pernah merasa lelah, harus semangat dan semangat. Mana senyum kalian? Oke anak-anak, pada pagi hari ini kalian akan belajar tema 1 masih ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Apa sih tujuan belajar kali ini? Ya, setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Setelah belajar berdiskusi, siswa mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. Setelah membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan atau hewan. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan hewan. Setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar dan menyampaikan strateginya. Nah, ini anak-anak ya. Kalian pahami, kalian baca sebelumnya. Boleh malam-malam kalian baca-baca dulu ya. Pagi kalian baca-baca dulu. Maksudnya apa dipelajari ya. Dimengerti apa maksudnya. Ya, banyak hewan tumbuhan di sekitar kita. Kalau kita menyayangi hewan, berarti kita salah satunya adalah bersyukur kepada Allah telah menciptakan hewan dan tumbuhan demi kelangsungan hidup bersama. Menyayangi hewan itu termasuk contoh penerapan sila dalam Pancasila. Nah, ini ada komik, perhatikan ya. Ada yang melempar sarang burung, kena burungnya tuh, mungkin pakai apa tuh, ketapel apa ketepel ya. Kemudian burungnya jatuh, mungkin bisa setengah mati atau sudah mati, diselamatkan oleh Beni, atau kemudian taruh lagi di sarangnya, kayaknya masih hidup, ternyata induk burung itu diselamatkan oleh Beni, kemudian dia taruh karena tentunya induk burung ini diperlukan bagi anak burung. Nah, kalau kalian bersikap tidak baik ya, yaitu yang tidak baiknya sarang burung ditimpuk ya, atau dimainkan dengan memainkan ketapel sehingga kena, itu adalah hal-hal yang buruk. Hal yang baiknya ada anak yang menyelamatkan induk burung tersebut. Nah, ini salah satu penerapan sila dalam Pancasila, menyelamatkan hewan untuk kepentingan anak hewannya yang membutuhkan ibunya, masih membutuhkan ibunya, ibu burung, untuk bisa menerima makanan, karena yang mencari makan belum anak burungnya, tapi induk burungnya. Ini salah satu penerapan sila yang baik yang menyelamatkan induk burung tersebut ya. Nah, tuliskan di sini tugasmu. Tuliskan pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo, bukan Beni ya, Edo, terkait penerapan sila Pancasila. Apa ya sikap yang ditunjukkan di sini, kamu tulis. Bisa satu paragraf ya, karena panjang. Ini juga melatih kalian untuk berpikir, untuk menulis, untuk literasi, dibaca lagi. Tulisannya harus rapi, ide-idenya keluarkan. Ini bisa juga jadi 2 paragraf, 2 ide pokok ya.
satu paragraf 4 atau 5 baris. Jadi kalau 2 paragraf 10 baris. Kamu coba untuk membuat pendapat sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila. Sila yang keberapa itu? Nah, kamu tahu nggak tadi merupakan apa? Merupakan komik. Komik itu apa sih? Komik itu adalah rupa gambar, cerita bergambar, ada balon-balon katanya, gambar-gambar yang disusun berurutan, ya. Terus ada balon kata-katanya, ada kata-kata dari si Edu. Nah, pikirkan coba penerapan salah satu sila dalam Pancasila, kemudian dijadikan komik. Jadi 4 bentuk seperti ini boleh. Bu, boleh enggak 5 atau 6? Lebih dari 4 kotak ini boleh. Bikinlah komik. Pertama kamu cari ide dulu, kemudian kamu cari kata-katanya, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, baru kamu coba gambar dan bikin balon kata-katanya seperti ini. Gambar pertama ini gambar kedua pantasnya ini, gambar ketiga pantasnya ini, mungkin ya dari sini lagi, gambar keempat ini. Jadi kamu pikirkan idenya dulu untuk itu, terus kamu rancang gambarnya, bikin balon kata-katanya, ya, tadi yang komik tersebut, ya. Kemudian ini ada tulisan bunga melati. Bunga melati putih berasal dari Asia, sampai sini. Ternyata di situ kamu buat kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari bacaan ini? Nanti kesimpulannya kamu buat di sini, ya. Nanti lalu komentarkan, karena temanmu nggak ada di rumah kamu masing-masing, ya. Kamu komentarkan, boleh kakaknya, boleh adiknya, tolong komentarkan hasil kesimpulan kamu, ya. Tuh, kemudian di sini lihat ada berbagai macam sayuran. Sayuran banyak bermanfaat buat tubuh kita. Ternyata di sini pedagang sayuran tuh contohnya Pak Ardi. Dia sudah sukses 15 tahun dia jadi tukang sayur. Nah, di sini ada suatu soal. Coba dijawab, ya. Jawabnya seperti apa? Bagaimana kamu menemukan jawabannya? Jadi diurut, jangan langsung jumlah akhirnya, jangan langsung total, tapi pakai jalan, pakai cara, apa dikali dulu, apa ditambah dulu, apa dibagi dulu, ya. Nah, seperti ini, ya. Ada soal ini 9 ditambah 3 dikali 6 dikurang 4. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Tentunya yang lebih kuat itu kalau penjumlahan dengan perkalian atau pengurangan. Yang ada di sini tentu yang kuat adalah perkalian dulu. Setelah itu selesaikan dari yang awal ke yang sudah dikalikan, baru dikurangkan. Sekarang kamu bikin soal cerita seperti yang tadi di atas ini. Indonesia memiliki beragam sayuran yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Banyak penduduk Indonesia yang membudidayakan sayuran dan menjualnya ke pasar. Pak Ardi adalah salah satu penjual sayur yang sangat sukses. Ia sudah memulai usaha sayuran selama 15 tahun. Jadi nanti kamu buat soalnya boleh tentang tanaman atau hewan, ya, seperti ini contohnya. Kalau ini berarti tanaman, kamu boleh tanaman yang lain atau hewan, boleh. Nah, jadi begini bentuk soalnya. Hari ini Pak Adi mengajak 45 warganya piknik, termasuk di dalamnya 3 nenek dan 2 kakek. Pak Adi berencana menggunakan mobil miliknya. Pak